Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, di channel Ringkas Film. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya guys. Kali ini saya akan meringkas film Mamang Jackie Chan, yang berjudul, Police Story. Oke guys, daripada saya banyak bacot di awal, kita langsung saja ke ringkasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, dipijak-pijak sikit tombol like and subscribe dan nyalakan loncengnya, biar saya selalu semangat, dalam membuat konten guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan, seorang pria botak, yang sedang dikepung oleh para polisi, karena dia membawa senjata dan menahan dua orang sebagai sandera. Diduga si pria botak telah ditipu uangnya oleh dua orang yang sedang dia sandera, sehingga membuat dia marah, dan hendak membunuh mereka. Beruntung salah satu polisi berhasil menggagalkannya, dan ini dia aksinya. Berkat aksi heroiknya, Sandra pun berhasil diselamatkan, dan si botak pun langsung diamankan oleh para polisi. Ternyata dia bukan polisi sembarangan guys, dia adalah seorang inspektur, yang bernama Jackie. Keesokan harinya di kantor polisi kita diperlihatkan Jackie sedang rapat bersama anak buahnya, lalu di saat Jackie sedang rapat di ruangannya datanglah seorang wanita, yang diam-diam masuk ke ruangannya. Ternyata wanita itu adalah pacar Jackie yang bernama Hoi. Lalu scene berganti dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang bersiap terjun dari atas gedung, untuk merampok bank, dan mereka juga sudah menawan direktur bank tersebut, lalu mereka pun terjun ke bawah untuk menuju ruangan berangkas. Sesampainya mereka di bawah, dan masuk ke ruangan berangkas, salah satu perampok yang bernama Joe, menyuruh si direktur untuk menelepon polisi. Hah, aneh sekali Bray, biasanya kan perampok, kalau merampok gak mau ketahuan polisi, kok ini malah sengaja pengen ketahuan sama polisi. Dahlah, daripada pusing mikirin hutang pinjol gak lunas-lunas, kita lanjut aja ke filmnya guys. Tak lama dari itu para polisi pun berdatangan mengepung area itu, sehingga kontak senjata pun tak terelakkan lagi. Akibat kontak senjata barusan banyak korban berjatuhan dari pihak polisi. Beruntung bantuan segera datang, sehingga membuat para perampok melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan polisi hampir berhasil menangkap salah satu perampok. Namun Joe menembak polisi yang hendak menangkap temannya itu, sehingga mereka semua berhasil melarikan diri. Usut punya usut, mereka sengaja menyuruh si direktur bank, untuk menelepon polisi agar polisi datang, dan menjadikannya polisi sebagai permainan. Jadi satu nyawa polisi mereka hargai $1 juta. Secara otomatis yang paling banyak membunuh polisi, dialah pemenangnya. Emang kampret mereka ini guys. Lalu mereka melihat siaran di TV, seorang inspektur polisi, yaitu si Jackie, sedang diwawancara oleh media, tentang perampokan mereka. Dan di sini Jackie bilang dia akan menangkap para perampok dalam waktu 3 jam. Sontak para perampok marah dan langsung membuat rencana permainan dengan Jackie. Keesokan harinya Jackie menerima kabar tentang tempat persembunyian para perampok. Sontak Jackie dan anak buahnya meluncur ke tempat tersebut. Sesampainya mereka di sana, ini yang terjadi.
Ternyata mereka dijebak oleh para perampok, dan disuruh mengikuti permainan yang sudah mereka buat. Gak main-main guys, taruhan dalam permainan ini adalah nyawa mereka sendiri. Oke lanjut. Di sini Jackie belum sadar, bahwa anak buahnya telah hilang satu demi satu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Jackie menemukan mereka, dalam kondisi tergantung. Di waktu Jackie kebingungan, para perampok pun muncul sambil meledek Jackie. Lalu salah satu perampok turun menghampiri Jackie, yaitu Joe, dan Joe mengajak Jackie, dalam sebuah permainan untuk merakit senjata, siapa cepat dia menang, dan taruhannya nyawa anak buah Jackie yang tergantung. Tapi sayang dalam permainan tersebut Jackie kalah, sehingga dua anak buah Jackie harus mati. Lalu salah satu perampok yang bernama Tintin, turun untuk menantang Jackie, berduel dengan taruhan 2 nyawa. Aturan mainnya, Jackie harus bisa menjatuhkan Tintin dalam waktu 20 detik, jika lebih, atau Jackie terjatuh, maka dinyatakan kalah. Tapi lagi-lagi Jackie kalah, sehingga dua anak buah Jackie harus mati kembali. Lalu Jackie menantang balik Tintin dengan taruhan 4 anak buah Jackie yang masih tersisa. Ronde 2 pun dimulai. Di sini Jackie berhasil menjatuhkan Tintin, tapi karena waktunya lebih dari 20 detik, akhirnya Jackie dinyatakan kalah. Tetap aja guys, ujung-ujungnya, anak buah si Jackie mati. Memang kampret guys mereka. Oke lanjut, karena anak buah Jackie sudah pada mati, akhirnya para perampok pun pergi. Untuk menghilangkan jejak, para perampok pun meledakkan tempat itu. Setelah kejadian yang menewaskan anak buahnya, si Jackie menjadi suka mabuk-mabukan dan berdiam diri di rumah dan tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, bahkan pacarnya sendiri, dia hiraukan. Hingga suatu hari, saat Jackie baru bangun tidur, tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku sebagai polisi, yang diutus dari pusat, untuk menjadi partnernya dalam menangani kasus perampokan Bank Tempo dulu. Dia bernama Frank Chen, biar gampang kita panggil dia Frank saja. Di sini Frank mengajak kembali Jackie untuk bertugas, dan mengusut kembali kasus perampokan yang dulu, namun Jackie menolak seakan-akan tidak mau mengingat-ingat kasus itu lagi. Setelah itu malam pun tiba, kita diperlihatkan dengan Jackie yang sedang minum di sebuah bar. Lalu datang Frank, dan membahas lagi tentang perampok itu. Karena Jackie tidak mau mendengarkan ocehan Frank, dia pun pergi. Tapi waktu mereka di luar, mereka melihat ada 2 orang jamret yang sedang menjamret tas seorang wanita. Lalu ini yang terjadi. Beruntung mereka berhasil menangkapnya, dan membawa jamret itu ke kantor polisi. Keesokan harinya di kantor polisi kita diperlihatkan Frank sedang menginterogasi 2 jamret, lalu datang seorang polisi wanita yang bernama Sasha, dan mereka mengobrol, sedangkan Jackie masih tidur. Tak lama dari itu datanglah atasannya, dan menyiram Jackie supaya bangun, dan mengomelinya, karena Jackie tidur di ruangannya.
Lalu scene berganti, diperlihatkan dengan kedua orang tua Joe, yang sedang bertengkar entah apa masalahnya, yang jelas itu bukan urusan saya, dan si ayah pun masuk ke kamar si Joe dan mengomeli Joe habis-habisan. Dari sini kita lihat, dari raut wajah Joe, betapa Joe sangat membenci ayahnya. Ternyata ayahnya si Joe seorang komandan dari kepolisian Hong Kong guys. Untuk mengeluarkan emosinya si Joe pun pergi ke tempat biasa dia berkumpul dengan teman-temannya, dan mengeluarkan semua amarahnya di sana. Di tempat lain Jackie dan partnernya Frank, mulai menyelidiki kembali kasus perampokan dulu. Dimulai dari mendatangi salah satu polisi yang dulu hampir menangkap salah satu perampok. Seperti biasa kita sebut saja dia Daddy guys, ternyata si Daddy sudah berhenti dari kepolisian semenjak kejadian dulu, dan di sini Daddy berpura-pura tidak ingat dengan kejadian dulu, seolah-olah dia tidak mau terlibat lagi dengan kasus itu. Dia hanya memberi sebuah jam tangan yang dulu Daddy ambil dari si perampok, yang ada logo X-Gem. Setelah Jackie mendapatkan petunjuk itu, Jackie pun memberikan petunjuk itu kepada Sasha, dan menyuruh Sasha untuk melacaknya. Setelah Sasha melacaknya, ternyata logo di jam itu adalah logo sebuah komunitas yang sering berkumpul di atas gedung, yang ada di tengah kota. Setelah Jackie mendapatkan informasi itu, dia langsung mendatangi gedung tersebut. Setelah Jackie sampai di sana, tak lama dari itu atasan Jackie pun datang ke situ. Tapi dia membawa Daddy dan para polisi untuk mengamankan tempat itu. Di saat Daddy memeriksa orang-orang yang ada di tempat itu, salah satu perampok, yang bernama Max melepaskan tembakan kepada Daddy, sehingga terjadi kerusuhan dan kejar-kejaran di antara mereka. Tapi naas bagi Daddy, dia harus mati karena tertembak di bagian dadanya. Sebelum Daddy mati dia menceritakan tentang insiden naas yang menimpa anak buah Jackie. Ternyata yang menjebak Jackie dan anak buahnya dulu adalah Daddy, dan Daddy pun meminta maaf kepada Jackie. Sedangkan para perampok berhasil melarikan diri. Lalu scene berganti memperlihatkan Joe, yang nampak sangat marah, karena salah satu perampok harus mati, yang bernama Zoe, karena ditembak oleh polisi. Seketika esok harinya Joe melakukan pembalasan, dengan cara menjebak pacar Jackie. Lalu Joe mengirim kado yang berisi bom, untuk pacar Jackie. Sontak Jackie pun panik dan segera mendatangi pacarnya Yowie. Tapi sayang, Jackie terlambat. Di sini Jackie mencoba untuk menjinakkan bomnya, namun Yowie menolak dan menyuruh Jackie untuk pergi. Ya jelas saja Jackie gak bakalan mau guys, masa pacarnya dalam bahaya dia diam saja. Di saat Jackie pergi untuk mengambil sesuatu, Yowie mengambil gunting dan memotong semua kabelnya, lalu ini yang terjadi. Ternyata kabel pemicu peledaknya bukan di situ, tapi yang dikaitkan ke baju Yowie. Hingga ledakan pun terjadi, yang membuat Yowie masuk rumah sakit. Sementara itu, Joe dan kelompoknya kembali merampok bank. Di saat sedang merampok bank, Joe seperti biasa menyuruh direktur bank untuk menelpon polisi. Tapi di sini Jackie sudah menyiapkan rencana untuk menangkap mereka, dengan cara menghubungi para orang tua si perampok dan diam-diam menyuruh warga di sekitar area untuk menjauh.
Tak lama dari itu para orang tua si perampok pun datang, sehingga membuat salah satu perampok yang bernama Max panik, dan turun untuk menyerahkan diri, tapi naas dia harus mati ditembak oleh Joe. Sontak membuat para orang tua perampok dan warga yang ada di sana panik berhamburan, untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di sini Jackie menyuruh dua polwan untuk meminta bantuan, sementara sambil menunggu bantuan datang, Jackie sendiri akan mencoba naik ke atas, melumpuhkan mereka satu persatu. Di saat Jackie mencoba menangkap Tintin, di situ juga banyak anak-anak sedang bermain. Karena Jackie takut ada anak-anak yang tertembak, Jackie pun mengajak Tintin untuk duel dengan tangan kosong, seperti dulu yang pernah mereka lakukan di awal scene, sehingga duel pun terjadi. Waktu Jackie dan Tintin sengit-sengitnya berduel, Joe pun datang, dan mencoba menembak Jackie, tapi tembakannya meleset, malah mengenai Tintin. Frank pun datang, dan mencoba menghentikan Joe, yang sedang menembaki Jackie. Lalu ini yang terjadi. Tak lama dari itu para polisi khusus pun masuk ke ruangan itu, sambil melemparkan bom asap. Ketika para polisi hendak menangkap para perampok, Joe pun melarikan diri ke atas gedung. Di situ Jackie memerintahkan para polisi untuk memanggil ambulan karena ada yang terluka, sambil berlari mengejar Joe ke atas gedung. Sesampainya Jackie di atas, dia melihat Joe sedang mengikat Frank dan mendorongnya ke bawah, sehingga membuat si Frank gugulantungan. Di sini Joe menantang kembali Jackie untuk lomba merakit senjata lagi. Dengan taruhannya nyawa si Frank, mau tak mau Jackie pun mengiyahkan tantangan si Joe. Oh yeah. Beruntung kali ini Jackie berhasil mengalahkan Joe. Di waktu bersamaan para polisi dan ayah Joe pun datang. Lalu ayah Joe menyuruh Joe untuk menjatuhkan senjatanya, dan menyerah. Entah apa yang ada di pikiran si kehead Joe guys, dia memilih untuk mati ditembak oleh para sniper. Karena Joe ditembak, secara otomatis tali yang diinjak Joe terlepas, dan Jackie pun mencoba menangkap tali itu, untuk menyelamatkan Frank, tapi sayang ini yang terjadi. Berkat bantuan sutradara film, Jackie dan Frank pun selamat. Oke guys, dengan matinya si Joe kampret, film pun tamat guys. Saya dan jajaran ringkas film pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam membawakan alur cerita ini. Sigar di los udut karuhun mantap.